Nah, Oke, sebelumnya perkenalkan aku Indri selaku host pada seri free webinar Amazon Web Service pada siang hari ini. Sebelumnya aku ingin tahu nih bagaimana kondisi teman-teman saat mengikuti free webinar kali ini. Bisa diramaikan dulu chat box-nya. Apakah sehat semuanya teman-teman? Dan dari mana aja nih teman-teman? Bisa di absen dulu ya di chat box. Sehat, masih kerja. Wah, semangat nih Kak kerjanya sambil webinar, sambil kerja. Wah, aku suka nih semangatnya. Dari Jogja, dari Cilacap. Wah, jauh-jauh nih. Oke, oke, rame banget nih teman-teman. Mungkin, oke, ada Pak Heru nih, muridnya Mas Asnur. Oke, teman-teman di sini ada murid kita dari program Bootcamp Golang. Join lagi nih buat untuk ikut free webinar AWS nih teman-teman. Bisa dilihat Mbak Indri juga kerja. Oke, ya benar. Aku juga kerja teman-teman di sini. Benar-benar. Oke, terima kasih ya teman-teman antusiasnya pada kolom chatnya. Aku harap teman-teman bisa menjaga antusias ini hingga webinar akhir nanti gitu. Jadi aku ucapkan selamat datang kembali di free webinar Amazon Web Service yang mana pada hari ini Sabtu 24 Mei kita akan membahas mengenai best practices for security in AWS. Pada pagi hari ini atau pada siang hari ini, kita akan ditemani oleh satu speaker saja nih teman-teman. Mohon maaf, kita hanya ditemani oleh Mbak Nita Oktaviani saja terlebih dahulu. Namun, jangan khawatir, kita tetap akan membahas ketiga materinya nih teman-teman. Ada Introduction to Cloud Computing Basics, lalu ada Introduction to AWS IAM, dan juga AWS IAM Implementation. Nah, sebelum itu aku mau perkenalkan terlebih dahulu nih teman-teman, mungkin ada yang baru bergabung di free webinar bersama Space Wolver. Nah, kita ini punya beberapa program. Nah, sebetulnya Space Wolver ini ada di bawah naungan PT Evolver Innovation Center. PT Evolver Innovation Center itu sendiri memiliki beberapa program. Yang pertama ada Space Wolver, di mana teman-teman akan diwadahi untuk berkembang dalam bidang IT atau teknologi dan juga bidang-bidang lainnya, di mana kita akan memberikan yang namanya webinar dan juga bootcamp nih buat teman-teman di Space Wolver. Selain itu, kita juga punya program baru nih teman-teman, ada namanya Agent Wolver, di mana teman-teman bisa mempersiapkan bisnis teman-teman, nanti kita akan bantu untuk mengembangkan bisnis teman-teman melalui SMM atau social media marketingnya. Nah, teman-teman bisa kunjungi untuk Instagramnya ada di @spacevolver dan juga ada di @agentvolver. Nah, selain itu teman-teman, kita juga punya program yang namanya Siap dan juga SGCP. Siap ini adalah program gabungan dari teman-teman yang ikut nanti ikut bootcamp gitu, nanti kita akan berikan juga nih program internship. Jadi teman-teman peserta terbaik dari bootcamp kami akan kami salurkan ke internship, baik itu internship bersama Space Wolver gitu ataupun dengan internship di nama apa namanya kita punya partnership nih teman-teman. Jadi kalau kita lagi partnership kita lagi butuh talenta-talenta di bidang IT, kita bisa salurkan nih teman-teman yang ikut di bootcampnya gitu. Dan juga ada SGCP, ini tentu saja kita sediakan grup dan kita akan salurkan job vacancy atau em, lowongan pekerjaan yang dibuka oleh mitra-mitra kami. Jadi teman-teman bukan hanya materi saja nih, tapi teman-teman juga bisa dapat ilmu dan juga pengalaman dengan ikut internship ataupun dapatkan job langsung gitu. Nah, seperti biasa, oh ya, aku mau kenalin nih, ada partnership kita. Jadi saat ini kita sudah berpartner dengan 4 perusahaan, yakni yang 3 teratas, itu dari luar negeri, ada Evuku, InnoQB, dan juga Aurizon. Itu teman-teman bisa cek di sosial media mereka atau LinkedIn mereka. Dan juga yang di bawah itu ada Dixatek. Mungkin teman-teman ada yang kenal Dixatek, itu dari Indonesia. Jadi kita udah berpartnership dengan 4 perusahaan ini, teman-teman.
Oke, selanjutnya aku mohon teman-teman untuk bantuannya open camera dulu. Mungkin yang tidak terkendala jaringan bisa open camera sebentar, lalu mute audionya saat penjelasan dari pemateri nanti. Dan apabila memiliki pertanyaan, bisa banget ramaikan kolom chat box-nya. Nanti kita pilih nih pertanyaan mana, lalu dan biasanya nih teman-teman nanya ke apa bisa dapat sertif, nanti bisa dapat recordingnya nggak? Nah, itu aku mohon teman-teman untuk bisa join hingga akhir karena di akhir nanti akan kita bagikan link absensinya gitu. Oke, seperti yang aku jelaskan di awal, teman-teman bisa follow sosial media kami ya. Dan ada satu lagi namanya di @agentvolver. Itu bisa dicek di Instagram nih teman-teman. Oke, nah selanjutnya nih, biar nggak lama-lama lagi nih, kita punya speaker yang sangat menarik nih. Nah teman-teman, kita kenalkan atau kita panggil Mbak Nita Oktaviani, di mana aku sedikit jelaskan dari background Mbak Nita ini. Teman-teman, Mbak Nita ini masih remaja nih, teman-teman masih em, muda banget, kurang lebih 19 tahun nih, sudah memiliki experience di bidang DevOps dan juga Cloud Engineer. Dan Mbak Nita ini saat ini merupakan mahasiswa Information System atau Sistem Informasi di Universitas Terbuka dan juga alumni dari SMKN 1 Cihampelas. Mungkin dari teman-teman ada yang alumni SMKN 1 Cihampelas bisa absen di kolom chat. Dan Mbak Nita ini saat ini sedang bekerja sebagai DevOps Engineer di Orden.co. Selain itu, Mbak Dita juga ditempatkan di program QCAS Management Project at BRI atau Bank Rakyat Indonesia. Selain itu, Mbak Dita juga pernah internship sebagai DevOps and Cloud Engineer di Bor Teknologi. Buat teman-teman yang ingin terkoneksi dengan Mbak Nita, bisa banget kunjungi LinkedIn-nya Mbak Nita. Mungkin aku panggil Mbak Nita sebentar. Halo, selamat pagi Mbak Nita. Halo, halo. Kedengaran nggak ya, Mbak? Oke, kedengeran Mbak. Oke, baik. Oke, wah ada Mbak Nita nih, cantik banget. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mbak? Baik, baik. Sebentar ya. Nah, Pameran. oke. Mungkin lanjut sebentar, kita ke sesi dokumentasi dulu. Untuk Mbak Yumi, apakah bisa dibantu dokumentasinya? Buat teman-teman yang belum on cam, Oke, bisa. Oke, Mbak Yumi, thank you. Buat yang belum on cam, bisa on cam dulu ya teman-teman, sebentar saja untuk sesi dokumentasi kita. Nggak apa-apa nih Kak, belum mandi. Wah, nggak apa-apa, Kak. Bisa on cam sebentar aja. Oke, nggak apa-apa Kak Heru. Tidak usah on cam juga nggak apa-apa. Bagi yang bisa dan free nih teman-teman. Yang bisa on cam dan tidak terkendala jaringan atau lain-lain. Bisa on cam sebentar ya. Nanti bisa off cam kembali. Wah, aku lihat nih ada beberapa yang udah pernah join program webinar kita ya di sini. Mbak Indri yang kasih aba-aba ya. Oke, siap. Oke, apakah sudah on cam semua? Oke, mungkin ini saja dulu ya Mbak ya. Mungkin Mbak Yumi bisa dimulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, Untuk slide 1 bisa diulang lagi. 3, 2, 1. ya. Oke, slide 2. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Mbak Yumi. Sama-sama. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya nih teman-teman ke sesi materi biar nggak lama-lama lagi. Aku persilahkan kepada Mbak Nita untuk share screen materinya. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Kak Indri. Izin share screen ya, teman-teman. Udah kelihatan belum ya? Sudah Mbak Nita? Udah kelihatan belum ya, Mbak? Sudah. Udah Jelas aman. deh suara saya atau kurang kencang? Mungkin suaranya bisa Kecil dideketin suaranya, lagi, Mbak. Mbak. Sebentar ya, pakai itu.
Mohon ditunggu ya teman-teman, bisa sambil dipersiapkan, mungkin ada yang mau catat materi dan lain-lain. Halo, kayak dengar ya Mbak ya? Jelas nggak ya? Oke, sudah terdengar Mbak. Oke. Screen. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Izin perkenalkan, saya Nita dan pada kali ini aku akan bawain materi terkait Identity and Access Management on AWS. Nah, di sini ada 3 poin yang akan aku bahas. Yang pertama adalah Cloud Computing Basic, yang kedua itu Halo, perkenalan. Mbak Nita, mungkin mic-nya Halo, bisa dideketin lagi, Pak. halo. Oke, bisa di situ ya, Mbak ya. Oke, yang pertama aku akan bahas terkait Cloud Computing Basic. Yang kedua adalah perkenalan terkait AWS IAM. Yang ketiga ada demo. Dan yang terakhir nanti teman-teman bisa bertanya terkait hal yang udah aku jelasin. Oke, lanjut aja. Nah, sebelum aku bahas terkait apa sih itu AWS IAM, aku mau jelasin dulu terkait apa sih cloud computing. Jadi, sederhananya itu cloud computing itu kayak sebuah layanan gitu yang menyediakan resource seperti storage, server, dan infrastrukturnya yang bisa diakses dengan mudah hanya menggunakan internet. Nah, dengan adanya sistem ini, individual user maupun perusahaan besar gak perlu lagi yang namanya itu nge-manage infrastruktur fisiknya, kayak gitu. Dan untuk pembayarannya juga sangat bervariasi. Salah satunya yang paling terkenal itu adalah pembayaran menggunakan metode pay as you go. Jadi dengan jadi kita tuh cuman membayar hal yang udah kita gunakan aja gitu. Nah, mungkin teman-teman masih ada yang sedikit pusing atau bingung gitu, masih belum kebayang nih cloud computing itu kayak gimana. Aku yakin pasti teman-teman pernah pakai salah satu model cloud computing. Contohnya itu kayak Google Drive. Nah, itu salah satu model cloud computing juga. Jadi teman-teman kan misal nyimpan file di Google Drive, terus teman-teman bisa akses filenya juga. Jadi gak perlu, misal teman-teman punya misal teman-teman udah skripsi nih, kan gak biar skripsinya itu aman, lebih baik disimpan di cloud gitu kayak di Google Drive biar setidaknya ada backupan gitu, kayak gitu sih cloud computing. Nah, terus ada 3 tipe cloud computing itu sendiri. Yang pertama adalah infrastructure as a service. Jadi infrastructure as a service itu untuk bagian aplikasi, intinya yang kuning-kuning ini tuh teman-teman yang nge-manage, sedangkan yang kayak server, virtualisasi, yang bagian dulu itu by vendor gitu. Di sini aku bilangnya by vendornya misal AWS ya. Nah, contoh dari infrastruktur as a service itu apa? Contohnya itu kalau di AWS itu isi 2. Jadi teman-teman misal uh, menyewa atau berlangganan di AWS itu dan menggunakan isi 2. Nah, isi 2 itu kayak PM sih teman-teman. Nah, terus teman-teman cukup fokus di aplikasi, database, dan security-nya. Nah, untuk bagian PM, storage, networking itu yang manage itu by vendor, itu AWS. Yang kedua itu adalah platform as a service. Nah, kalau platform as a service, ibaratkan aja kayak gini. Misal teman-teman pengen punya dapur, tapi teman-teman tuh gak mau nih ngebangun dari awal sampai jadi gitu. Atau gak pengennya tuh dapurnya udah jadi, terus di dalamnya udah siap gitu, teman-teman tinggal masaknya. Itu ibaratkan, nah
platform as a service tuh ibaratkan kayak gitu sih. Jadi teman-teman udah disediain nih dapurnya, udah disediain nih peralatannya, udah teman-teman tinggal masak. Jadi teman-teman tuh ibaratkan ya udah fokus di aplikasinya aja. Yang lain-lainnya itu nanti akan di-manage by vendor. Nah, terus yang terakhir itu software as a service. Kalau untuk yang ketiga, aku yakin teman-teman udah sering pakai sih. Jadi software as a service itu ya udah teman-teman tuh gak perlu nge-manage apapun, semuanya tuh di-manage by vendor. Contohnya yang udah aku singgung tadi yaitu Google Drive kayak gitu. Terus misal teman-teman suka ngedengerin musik di Spotify itu salah satunya juga. Jadi teman-teman gak perlu lagi atau gak perlu manage apapun lah, teman-teman tinggal pakai si aplikasinya kayak gitu. Nah, terus di sini ada 3 macam atau 3 model cloud. Yang pertama ada public cloud, yang kedua ada private cloud, yang ketiga ada hybrid cloud. Nah, kalau public cloud itu apa sih keuntungannya? Yang pertama, pastinya biaya awal tuh akan lebih murah karena kita gak perlu membeli server fisiknya atau infrastruktur fisiknya. Yang kedua itu, kalau kita beli infrastruktur fisiknya pasti harus di-manage dong dan harus pastinya menyewa tim IT untuk memanage infrastruktur fisiknya. Nah, dengan adanya cloud computing gak perlu lagi kita menyewa tim IT gitu karena ya udah kita serahin ke by vendor aja gitu. Nah, terus skalabilitasnya tinggi. Jadi misal teman-teman punya aplikasi perbelanjaan gitu. Nah, terus di tanggal cantik itu teman-teman nyediain promo yang banyak sehingga banyak user yang menggunakan aplikasi teman-teman. Otomatis itu trafficnya akan tinggi dan butuh misal penambahan storage dan lain-lain gitu. Nah, dengan public cloud teman-teman itu bisa mempertimbangkan beberapa cara. Yang pertama itu bisa dengan nge-scaling si EC2-nya atau teman-teman nambah storage-nya langsung kayak gitu. Dan ketika traffic-nya turun ya udah teman-teman tinggal kurangin aja. Nah, terus kekurangannya apa? Yang pertama adalah dengan public cloud itu tuh terkadang kita tuh gak bisa nge-customize atau benar-benar nge-customize dengan kebutuhan dari perusahaan itu sendiri gitu. Nah, terus yang ketiga untuk skala security kan ini pakai pihak ketiga ya. Contohnya tadi AWS itu tuh kan data-data kita juga pasti disimpan di pihak ketiganya gitu. Dan untuk data-data penting apalagi untuk perbankan gitu itu tuh mungkin kurang direkomendasikan ya kayak gitu. Terus karena ini tuh diaksesnya by internet, jadi kalau misal internet kita lemot ya kita susah gitu manage-nya kayak gitu public cloud. Terus kalau private cloud ya kebalikan dari si public cloud-nya itu sendiri sih. Tapi keuntungan dari private cloud itu yang pastinya kita bisa fully customize. Jadi kita bisa benar-benar nih misal si public cloud si cloud-nya itu pengen kayak gini, pengen kayak gitu, benar-benar bisa disesuaikan. Terus untuk security-nya juga pasti lebih aman karena itu kan private cloud ya, jadi gak ada pihak ketiga gitu. Nah, untuk performance-nya juga pasti lebih cepat juga. Uh, terus apa sih kekurangan dari private cloud itu? Karena private cloud itu biasanya digunakan untuk perusahaan yang emang biasanya perusahaan itu membeli infrastruktur fisiknya gitu loh. Jadi misal servernya beli, storage-nya beli dan itu tuh pasti butuh biaya awal yang lebih mahal. Nah, terus karena kita beli servernya, beli storage-nya, beli infrastruktur fisiknya, itu kan kita perlu tim IT untuk nge-manage hal tersebut ya. Ya pastinya harus menggunakan karyawan juga gitu, harus nge-hire karyawan. Dan itu harus dibayar juga kan kalau nge-hire karyawan. Jadi untuk skala keamanan sih aman banget, tapi
untuk biaya awalnya lebih mahal. Nah, yang ketiga adalah hybrid cloud. Jadi kalau hybrid cloud adalah ya gabungan dari public cloud dan private cloud. Nah, keuntungannya itu yang pertama adalah pasti fleksibilitas. Terus kalau tadi kan di public cloud itu Iya, nanti kalau misalnya emang beneran masuk ke dana atas Pak, nggak masuk ke Jakarta. kalau Dan di public, sorry. Kalau di hybrid cloud kan tadi gabungan antara public cloud dan private cloud ya. Keuntungannya itu yang pertama itu adalah fleksibilitas. Yang kedua itu ketika ada data-data penting, ya udah kita simpan aja gitu di private cloud. Nah, untuk data-data yang emang tidak terlalu penting itu bisa disimpan di public cloud, dan untuk biayanya juga cukup tidak tidak semahal private cloud pastinya, karena sebagiannya disimpan juga di public cloud. Nah, kekurangannya itu adalah pastinya kompleks banget sih untuk mengintegrasikan antara public cloud dan private cloud. Kayak gitu, koneksi ya. Nah, sekarang aku mau bahas terkait AWS IAM-nya ya, teman-teman. Nah, sebelumnya pasti teman-teman udah pernah dengar atau tahu terkait Amazon. Jadi Amazon Web Services itu ya dia itu yang menyediakan cloud computing gitu. Dan di provide-nya itu by Amazon, dan dia itu menyediakan lebih dari 200 service, platform, dan aplikasi programming interface. Nah, untuk pembayarannya juga tadi seperti yang udah aku singgung, dia itu ada pembayarannya tuh pay as you go. Jadi misal teman-teman menggunakan isi2 selama 1 hari, nah nanti di bulan ini ya pembayarannya itu ya sesuai apa yang udah teman-teman pakai aja gitu, gak perlu bayar full sebulan gitu, enggak kayak gitu. Tapi sebenarnya pembayaran di AWS itu tuh variatif, dan ada juga yang free gitu, yang 1 tahun benar-benar free. Tapi ada beberapa hal yang dibatasi gitu, jadi nggak bisa misal storage pengen segini-segini, enggak sih. Paling ya sedikit ya, untuk percobaan gitulah kalau yang free. Ada juga pembayaran yang sebulan, setahun, itu bervariasi banget sih di AWS. Jadi AWS itu ya kayak yang satu layanan gitu yang menyediakan cloud computing-nya gitu, kayak misal PM-nya, storage-nya, kayak gitu teman-teman. Terus apa sih AWS IAM gitu? Nah, AWS IAM itu kayak platform buat kita tuh nge-manage user gitu. Dan dia juga yang bisa ngasih akses, misal si user A nih, si user A dia bisa cuman read only di isi2. User B dia cuman bisa read only di S3. Jadi dia tuh gunanya itu ya buat nge-manage setiap account gitu. Jadi gak bisa misal account A langsung nge-delete isi2 itu gak bisa. Jadi salah satu cara buat nge-manage agar setiap user atau individu itu hanya menggunakan hak akses yang udah diberikan. Kayak gitu. Misal kalau teman-teman masih belum kebayang nih, ibaratkan kayak gini. Misal misal teman-teman punya rumah nih, di dalam rumah itu ada 3 kamar gitu. Kamar A, B, dan C. Dan di dalam rumah itu ada user A, user B, user C. Ya contohnya misal user A dia bisa masuk ke kamar A, bisa tidur segala macam. Nah, sedangkan di kamar B dia itu cuman bisa berkunjung aja gitu. Dia gak bisa tidur atau gak bisa mengunci pintunya. Ya, ibaratkan kayak kita tuh ngasih permission gitu ke user itu agar dia tuh cuman bisa menggunakan akses di AWS itu ya sesuai role-nya gitu. Seperti itu. Dan nanti untuk demonya juga nanti aku bakal jelasin terkait user, group, roles, dan policy. Gitu teman-teman. Nah di sini ada AWS IAM kayak komponen. Jadi nanti tuh untuk roles-nya itu bisa, atau untuk permission-nya itu bisa kita provide menggunakan itu policy namanya.
Nah, contoh di sini ada user assist. Nah, di sini ada 3 grup, ada admin, developers, DevOps. Nah, misal si Aziz ini nih, dia tuh ya udah cuman bisa read only aja. Sedangkan si admin ini bisa full akses lah ke resource di AWS-nya. Sedangkan developers misal bisa cuman read only di EC2. Sedangkan DevOps bisa deploy aplikasinya. Ya kayak gitu, kayak misal kita ngasih permission aja ke grup maupun ke usernya sesuai role yang udah diberikan. Seperti itu. Nah, terus kenapa sih kita perlu menggunakan AWS IAM? Yang pertama adalah kita tuh bisa ngekontrol security. Jadi gak sembarang user bisa main masuk atau delete resource yang ada di AWS kita. Yang kedua adalah ada implement last privilege. Jadi si user itu ya dikasih akses minimum aja. Misal dalam pekerjaan nih teman-teman jadi DevOps, ya udah DevOps kerjanya misal cuman bisa deploy sama running EC2, ya udah dia itu cuman bisa melakukan hal itu. Terus akses manajemen scalability, jadi nantinya itu individu maupun perusahaan besar dia itu bisa memanage gitu user-user mana aja yang bisa mengakses data penting dan user mana aja yang nggak bisa mengakses. Nah, yang keempat adalah compliance and audit. Jadi kebetulan aku kerja di perbankan dan itu tuh pasti setiap orang tuh punya akses tersendiri gitu. Misal DevOps, aku sebagai DevOps bisa ngeakses deployment, terus ngeakses dari sisi resource-nya di OCP, di OpenShift, Kubernetes, terus Docker file-nya. Ya yang berkaitan dengan CI/CD lah. Sedangkan kalau developer itu ya udah dia tuh cuman fokus di bagian code-nya aja. Nah, dengan adanya AWS IAM itu tuh mempermudah ketika audit, teman-teman. Jadi misal ada suatu anomali gitu di aplikasi kita, tim audit itu akan lebih mudah nge-tracking siapa aja nih yang udah mengakses ke dalam resource itu gitu. Jadi tim audit tuh bisa, dan di AWS juga ini tuh ada yang namanya itu cloud trial. Jadi kita tuh bisa melihat gitu log-log yang udah teman-teman akses kayak gitu. Jadi nanti AWS-nya itu bisa diintegrasikan sama cloud trial. Nah, terus ada multifactor authentication atau MFA. Jadi MFA itu kayak misal teman-teman kalau masukin username passwordnya, nanti kalau adanya MFA di passwordnya itu biasanya nambahin kode lagi gitu teman-teman. Kode misal ada 6 digit kayak gitu, itu tuh untuk keamanan juga sih, untuk security-nya juga kayak gitu. Untuk pembahasan AWS IAM sih kayak gitu aja teman-teman. Untuk lanjutnya aku bakal coba langsung implementation. Mungkin Kak Indri, aku coba stop video call aku stop video kamera dulu ya Kak. Soalnya takut agak ngelag gitu. Oke, boleh Kak, silakan. Oke, wait. Untuk simulasi skenario-nya itu kayak gini teman-teman. Jadi nanti aku bakal buat 3 user dan 3 grup di mana setiap user dan grup itu mempunyai permission yang berbeda-beda. Jadi kalau dari skenario-nya sih, aku punya company yang menggunakan AWS service dan aku menggunakan Amazon EC2 Instant dan Amazon S3 Bucket. Dan aku meng-hire 3 employee dan aku tuh bakal ngasih akses ke staffnya berdasarkan sesuai jobnya itu sendiri gitu. Nah, di sini user 1 dia nanti akan masuk di S3 support dan permission-nya adalah
read only access to Amazon S3. Jadi dia cuman hanya read only aja. Sedangkan user 2 dia masuk ke EC2 support di mana dia juga hanya read only, cuman ini di EC2. Dan user 3 itu masuk ke EC2 admin di mana dia itu permissionnya itu adalah view start and stop Amazon EC2 instance. Oke. Aku lanjut aja. Di sini aku coba masuk ke akun AS-nya dulu. Nah, ini kayak yang aku bilang tadi ya barusan MFA. MFA tuh jadi nanti ketika teman-teman udah mengisikan username, password, nanti tuh bakal diminta lagi gitu. Kayak code gitu deh. Nah, terus kalau teman-teman kayak ada juga yang MFA-nya itu langsung nyatu sama passwordnya gitu. Misalnya teman-teman masukin password, nah nanti ada teman-teman harus masukin juga 6 digit code gitu. Nah, tuh masukin dulu ya. Oke teman-teman. Nah ini kan aku masih di akun root ya. Nah aku di akun ini udah nyediain isi 2 di instance. Nah di sini ada instance yang namanya tuh demo 1 dan di S3 aku udah siapin juga. Nah di sini ada my bucket demo. Oke. Yang pertama aku bakal coba buat dulu police-nya. Jadi police itu kayak filenya itu file JSON. Teman-teman coba masuk aja ke yang lalu ke police. Nah, klik police. Wait teman-teman, aku buka file JSON-nya dulu ya. Contohnya. Nah, klik delete aja. Nah, ini contoh sederhananya, teman-teman. Aku jelasin juga apa dan untuk apa gitu. Nah, jadi di sini tuh adalah kayak kita tuh ngasih spesifikasi permission. Nah, di sini tuh adalah jadi nanti tuh untuk kondisinya dia itu cuman instannya itu tipenya itu adalah tipe nano dan mikro. Nah, untuk actionnya nanti tuh dia bisa describe, start instant, dan stop instant. Nah, yang Voles ini gunanya tuh untuk apa? Nanti ini tuh akan aku pakai di grup isi 2 admin. Kayak gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal next aja. Tinggal kasih nama. Misal contohnya isi 2 admin Voles. Kayak gini. Terus klik Voles. Nah, udah ada. Terus lanjut aku bakal coba buat grup dulu deh. Coba buat grup dulu. Cara buat grup tuh, nah nanti kan tadi aku caranya tuh masuk ke IAM. Nah di IAM teman-teman klik aja access management, klik user group, create group, lalu masukin namanya. Contoh di sini S3 support.
Lalu di sini attach permission-nya yang tadi namanya itu adalah isi 2 admin policy. Attach permission. Jadi nanti yang masuk user yang masuk grup ini dia itu bisa S3 support tuh bisa read only doang ya. Wait. Sorry, bukan ini berarti. Read only. Jadi, teman-teman. Git user group namanya apa sih? Oh ini. Read only access for S3 support. Jadi teman-teman bisa di sana juga sebenarnya udah ada sih teman-teman kalau pengen read only dan enggak spesifik permission gitu. Bisa di sini. Jadi nanti yang masuk grup S3 support dia tuh hanya bisa akses Amazon S3 read only access gitu. Aku buat dulu grupnya. Nah, ini udah ada grupnya. Ini belum aku masukin, usernya masih kosong. Next ya. Lanjut ke grup 2. Namanya isi 2 support. 2 support. Isi 2 support. Dia akses permissionnya read only access. Nah, kayak gini. Jadi, nanti user yang masuk ke grup isi 2 support, dia itu punya permission read only access di isi 2. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini grupnya udah kebuat 3. Next yang isi 2 admin. Isi 2 admin. Nah, kalau yang isi 2 admin itu kan aku tadi udah buat polesnya ya. Jadi dia tuh spesifik permission gitu. Nah, yang ini. Oke, grupnya udah terbuat, cuman belum ada user yang masuk ke grup tersebut. Nah, lanjut untuk ngebuat user tuh kayak gimana sih? Jadi di access management nanti teman-teman klik aja user, terus create user. Username-nya apa? User 1. User 1. Ini kasih checklist aja. Terus pilih I want to create YAM user, lalu passwordnya custom aja. Contohnya passwordnya user apa ya? User login 1. Contohnya kayak gitu. Terus next. Password does not problem. Sorry. Login. Oke. Nah, untuk permission untuk itu kan tadi user 1 itu masuknya di S3 support. Jadi kita tinggal pilih aja mau dimasukin ke grup mana. Mau di S3 support. Kayak gitu. Terus untuk ini gak apa-apa, gini aja, langsung create user aja. Nah, ini usernya udah jadi sih, 1 user. Nah, user 1 di dalam grup S3. Lanjut passwordnya 2. Untuk user 2 itu masuknya ke isi 2 support. Pilih aja grup next. Gak nge-lag sini.
Passwordnya belum ke ini sih. Wait, aku delete dulu. Sorry ya teman-teman kok agak ngelag. Ulangi lagi. Isi dulu. User 2 itu isi 2 support. Halo, Mbak Anita, share screen-nya belum terlihat nih. Oh, sorry. Oke. Tadi udah sampai mana ya, Mbak? Ini ya, create usernya ya? Iya, Mbak. Oke, sorry ya teman-teman. Gak nge-lag sih. Oke, tadi kan aku udah buat user 1 ya, udah aku masukin juga ke S3 support. Terus untuk user 2, aku coba masukin ke isi 2 support. Next. Create user aja. Next. Oke, sambil nunggu yang user 2, kita buat user 3 aja. Oke, untuk user 3 itu masuknya nanti ke grup isi 2 admin. User 3. Teman-teman, ini aku coba pindah dulu. Ini ya, wifi ya, wifi. Sini. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, mungkin Mbak Anita ada sedikit kendala jaringan. Oke. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, bisa langsung masukin di kolom chat ya teman-teman, nanti akan kita rangkum pertanyaannya di akhir. Halo Mbak Nita, mungkin masih on mic ya? Atau gimana Mbak? Ini suaranya Oke, belum oke. kedengaran. Oke. Aman, Mbak. Oke, Oke, silakan untuk lanjut Mbak. user Oke, tadi kan udah buat user 1, user 2, dan terakhir itu user 3 masukin ke grup isi 2 admin. Next aja.
dan masing-masing udah punya grup. Kita tinggal tinggal ditesting aja gitu, apa udah sesuai permission dengan tadi kan Oke, mohon ditunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin yang mau diskusi di kolom chat, biasa banget diskusi bareng kakak-kakak kita nih. Mungkin udah ada yang berpengalaman juga pakai AWS atau GCP, boleh banget diskusi di kolom chat. Kita terbuka banget nih kolom chatnya. halo Kak, Sambil sorry. menunggu Kanita, oke. Iya, Oh ya teman-teman, silahkan Kanita. agak nggak. Oke, tadi udah berhasil ya teman-teman buat user dan grupnya. Next tinggal kita tes aja gitu. Cara masuk ini di user 1, coba login dulu ke user 1. Tadi namanya itu user 1. User 1 passwordnya user login 1. Apa nih? Oh, harus buat dulu ya teman. User login 1. Kayaknya ini udah terlalu aku sering pakai ya passwordnya. Sering aku pakai praktik. Oke deh, ganti dulu. Oke, masuk ke user 1. Kita uji coba di S3 ya teman-teman. Masuk aja nanti kalau misal gini ke S3. Atau kalau udah ada di sini, klik aja S3. Nah, aku tadi kan udah siapin S3-nya ya, udah aku buat. Coba klik aja. Nah, coba teman-teman nanti upload file. Oke, aja. Upload. Harusnya nggak bisa, soalnya seperti tadi dia itu cuma bisa read only, jadi dia nggak bisa upload filenya ke dalam S3-nya kayak gitu. Berarti yang user 1 berhasil ya teman-teman. Next, aku coba di user 2. Oke, user 2 itu user 2 user login 2. Apa nih? Salah ya? Baik. Mungkin user 2. Kok salah ya? Wait teman-teman, aku masuk ke rootnya dulu.
Oke, aku cek dulu user 2 apa lupa pakai password gitu yang tadi nge-lag gitu. Aduh. Oh, diisi 2 support belum ada usernya nih kayaknya, belum aku masukin. Bentar, aku masukin dulu aja. Oke, user 1, user 2, user 3. Passwordnya sepertinya yang user 2 belum ku kasih ya teman-teman, jadi tadi gak bisa login. Kita buat lagi aja. Nah, user 2. Masukin ke isi 2 support. Nah, oke, langsung aja login. Harusnya bisa sih. Bisa 2. User login 2. Oke. User login 2. Oke, di user 2 kita cuman bisa read only di isi 2. Klik aja nanti isi 2, lalu ke instance. Nah, di sini udah ada tadi aku buat. Coba teman-teman start aja. Nah, dia gak akan bisa. Soalnya dia permissionnya hanya read only. Jadi dia gak bisa start maupun stop si instance yang ada di isi 2. Oke, next aja untuk pengujian di user 3 ya. Coba. Kembali. User 3. User login 3. Oke. Untuk user 3 dia bisa nge-start isi 2. Harusnya dia bisa nge-start isi 2 sih. Coba dulu ya. Ke instant lagi, lalu klik instant start instant. Nah, dia berhasil running karena dia permissionnya view start and stop Amazon S3. Jadi dia juga bisa stop lagi. Stop. Nah, seperti itu. Nah, terus aku pengen nyoba misal kan user 1, user 2, user 3 tuh punya
grupnya masing-masing. Aku pengen nyobain si user 3 itu bisa akses S3 support juga gitu. Nah, kalau teman-teman pengen lihat di ketika ini aku di user 3 nih. Ketika aku klik S3, dia itu nggak akan nampilin bucketnya sih. Bentar. Nah, nggak akan nampilin bucketnya. Tuh, kita harus buat create bucketnya dulu. Nah, aku pengen si user 3 juga punya akses kayak user 1 gitu. Oke, aku coba masuk lagi ke rootnya. Oke. So, dia teman-teman belum muncul. Aduh, gak bisa lagi. Tapi setidaknya yang tadi demo udah berhasil aku demoin ya teman-teman. Jadi tadi si user 3 berhasil udah aku assign ke grupnya S3 dan dia hanya bisa read only ke Amazon S3. Jadi dia gak bisa upload file kayak tadi contohnya. Nah terus untuk user 2 tadi aku coba untuk start instant di isi 2 dia gagal karena emang permissionnya dia hanya read only access. Nah, untuk user 3 yang isi 2 admin, dia bisa melihat start dan stop Amazon S3-nya, teman-teman. Kayak gitu. Nah, udah muncul. Baik, 3, 2, 4, passwordnya, lalu MFA-nya. Aku pengen nyoba nanti si user 3 bisa juga masuk ke S3 support. Jadi caranya klik aja IAM, pilih IAM lalu pilih user group, pilih yang S3 support. Lalu, nah ini adalah cara nambahin user ke dalam grup. Lalu nanti teman-teman pilih aja user apa yang pengen dimasukin ke S3 support. Contoh S3. Oke, udah berhasil. Jadi nanti yang bisa akses S3 Support itu adalah user 1 dan user 3. Kalau teman-teman login ke user 3. User 3. Passwordnya user login. Berhasil lalu klik S3. Harusnya nanti nampil sih si bucketnya. Nah, udah ada. Tapi tetap aja kita tuh gak bisa upload file karena tadi kan permissionnya dia hanya read only.
upload ya. Nah, tetap error. Jadi kayak gitu sih teman-teman buat demo dan skenario yang aku sampaikan pada webinar kali ini. Mungkin aku serahin ke Kak Indri ya buat Q&A-nya. Oke. Oke, thank you Mbak Nita atas pembawaan materinya tadi. Lengkap banget nih teman-teman dari materi hingga um, praktek atau demonya langsung. Nah, di sini aku ada beberapa pertanyaan teman-teman. Yang pertama mungkin dari Mbak Nita, siap untuk dibantu jawab. Yang pertama ada dari Kak Dimas Mulia. Kak Nita, untuk tambah storage di EC2 gak berdampak langsungkah untuk ke datanya gitu. Jadi kita kalau misalnya nambah storage di situ itu apakah berdampak langsung atau enggak nih ke datanya Kak Nita? Oke. Kalau untuk itu sih karena sejujurnya aku belum belum sempat melakukan hal itu ya, belum pernah berpengalaman. Tapi menurutku kalau misal teman-teman uh, pengen nambah storage ke isi 2, itu tuh tergantung kebutuhannya juga sih. Misal kalau emang trafficnya lagi tinggi, terus teman-teman pengen nambahin storage untuk data-datanya kan bisa dipisah ya di database tertentu gitu. Di AWS itu kan ada beberapa database yang bisa digunakan juga. Kayak gitu sih Kak Indi. Karena sejujurnya aku belum pernah dapat case kayak gitu, jadi aku belum bisa jawab secara pasti gitu. Kayak gimana ya? Kayak gitu. Oke, gitu ya Kak Dimas Mulia. Mungkin karena Kak Nitanya belum pernah menemui case atau permasalahan seperti itu, jadi Kak Nitanya bisa menjawab untuk sampai di situ saja. Untuk selanjutnya dari Kak Heru, pertanyaan kedua, Mbak Nita pernah nggak handle GCP gitu? Apakah hanya eh, AWS saja nih? Gimana Kak? Sorry. Apakah Kak Nita pernah menghandle GCP Kak? Google Cloud ya? Oh, aku belum pernah Iya. pakai sih GCP. Aku pakainya Alibaba sama AWS sih Kak, kebetulan. Oke, mungkin kalau yang tanya-tanya GCP belum bisa nih Kak untuk ke Mbak Nitanya. Mungkin kalau mau tanya-tanya AWS atau Alibaba juga bisa. Lalu untuk pertanyaan ketiga dari Kak Wahid, kalau ingin bikin beberapa user di bawah akun AWS kita dengan leveling role atau service itu gimana ya Kak? Gitu. Oh, jadi misal pengen pengen buat user gitu ya di kayak hampir kayak tadi sih ya, kayak kita misal buat user terus role-nya ya tadi di Voice tadi teman-teman bisa ngespesifikasiin misal untuk kayak tadi contohnya user 1 bisa read only access dan yang lain-lain gitu, hampir kayak tadi sih di demonya Kak. Oke, tadi udah dijelasin juga ya. Aku lihat juga Iya, iya. ngatur role-nya itu emang udah sesuai dengan case-case-nya itu. Mungkin dari Kak Wahid tadi bisa ditonton lagi nanti untuk recording kita akan kita berikan. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Sadam nih. Untuk fitur-fitur yang ada di IAM, apakah semuanya itu bebas biaya Kak Nita? Oke, kalau itu aku kan pakainya AWS free trial ya, 12 bulan setahun lah. Itu gratis sih. Jadi teman-teman bisa nyoba juga dan free trial itu eh, kalau untuk isi duanya tuh setauku juga bisa sampai yang gede ya, paling mikro aja. Tapi kalau IAM-nya aman sih. Sejauh ini gratis dan gak ada tagihan ke email aku juga aman-aman. Oke, gitu nih dari Kak Sadam bisa pakai yang eh, trial dulu ya untuk 12 bulan gitu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Immanuel. Untuk berkarir di dunia DevOps dan juga cloud itu apa aja sih skill yang dibutuhkan? Terus skill apa yang paling dicari di bidang ini terutama untuk dunia kerja nih Kak Nita. Dan kebetulan kakaknya ini udah mengenal AWS juga dan juga udah sering pakai untuk CI/CD gitu. Oke, Bisa teman-teman. dibantu Kak? Kalau untuk karir pertama aku,
Itu tuh apa aja sih skill yang dibutuhin? Yang pertama itu kalau di DevOps ya, itu tuh CI/CD sih, CI/CD. Terus kalau kayak CI/CD-nya tuh kayak apa? Kayak GitLab, terus Jenkins. Nah, kebetulan aku tuh pakainya itu Bambu. Nah, terus eh, untuk kontainerisasinya tuh bisa pakai Docker atau Kubernetes. Terus kalau untuk banyak sih sebetulnya kalau untuk skill, dan untuk di cloud dulu aku belajarnya itu justru di OpenStack teman-teman belajarnya. Jadi belajar AWS-nya itu ketika aku tuh gak pakai AWS di tempat kerja malahan. Jadi AWS tuh aku pengen belajar aja, sharing-sharing kayak gitu. Lebih pengen nyari tahu sendiri sih. Kalau untuk di tempat kerja aku kebanyakan itu kalau untuk DevOps pertama itu yang dicari adalah skill dari CI/CD-nya, kontainerisasi, monitoring, dan teman-teman juga setidaknya bisa ngoding dikit-dikit gitu. Gak usah ngoding sih, lebih ke paham struktur code-nya lah. Nah, kalau untuk cloud engineer, waktu itu aku sempat magang, aku tuh belajarnya lebih ke OpenStack, Kubernetes-nya, OpenShift, kayak gitu. Dan untuk kedua hal tersebut, teman-teman tuh minimal atau gak minimal sih harus paham terkait Linux sih. Pertama teman-teman belajar Linux dulu sih menurut aku. Jadi di tempat kerja aku tuh sempat ada DevOps dan dia tuh ternyata, atau teman aku sendiri pengen belajar DevOps tapi dia tuh langsung terjun ke Docker, ke Kubernetes. Padahal dia tuh belum paham Linux. Itu tuh salah banget. Jadi teman-teman mending menurut aku kalau pengen terjun langsung ke cloud maupun DevOps, mending belajar Linux atau network dulu gitu. Kayak gitu sih, Kak Indri. Oke, makasih banget nih Kak sharing-sharingnya. Mungkin aku ambil dua pertanyaan lagi ya, yang selanjutnya itu dari Kak Bastian. Halo Kak, aku Bastian ingin bertanya dalam konteks perusahaan yang menerapkan CI/CD pipeline, apa best practice-nya dalam mengatur temporary credential atau session tokens menggunakan IAM itu untuk menjaga keamanan tanpa mengganggu workflow-nya nih Kak? Oke. Kalau untuk itu, kebetulan di perusahaan aku menerapkan IAM juga. Jadinya tuh kalau untuk konteks CI/CD, kita tuh biasanya tuh dikasih akun, Kak. Dikasih akun kayak PN gitu. Nah, nanti tuh kita tuh perlu scan barcode buat nampilin MFA. Jadi teman-teman tuh setiap mau masuk ke KS, kan aku pakai Bambu ya, CI/CD-nya pakai Bambu. Itu tuh kita tuh perlu masukin juga eh, IAM-nya gitu. Kalau kalau misal di perusahaan, kalau misal aku pakai WiFi-nya perusahaan, yang aku gak perlu masukkan IAM. Tapi kalau aku bekerja di luar itu, misal aku kerjanya di kosan, itu tuh kita tuh perlu, kalau pengen akses CI/CD-nya itu kita tuh perlu menggunakan VPN. Jadi VPN itu, jadi si CI/CD itu gak semua internet atau koneksi bisa akses. Jadi kita tuh ngasih, jadi nanti tuh pakai VPN gitu, user, password, dan nanti harus masukin MFA-nya juga. Kayak gitu. Itu tuh untuk apa? Agar gak sembarang koneksi atau jadi kita tuh gak sembarang bisa langsung connect ke CI/CD-nya. Jadi lewat VPN sih kalau aku ya di tempat kerjaku. Gitu. Oke, mungkin lagi satu pertanyaan nih Kak Nita. Kak mau tanya nih, kalau mau memberikan permisian ke salah satu user, tapi tidak permanen atau hanya sementara, itu bagaimana nih Kak caranya? Itu pertanyaan dari KR nih. Oke. Kalau itu sebelumnya aku belum pernah coba ya. Gimana? Pasti ada, tapi aku belum sejauh itu gitu karena menurut aku sih caranya, karena aku belum coba secara langsung, mungkin bisa coba ini aja Kak. Misal user satu misal pengen dikasih role apa atau akses apa. Misal kalau dalam seminggu itu dia hanya bisa
akses ini nih, dan seminggu kemudian dia gak bisa akses yang lain, mungkin bisa di-delete dulu aja sih policy-nya atau permission-nya yang udah dikasih ke user tersebut. Kayak gitu sih ya kalau dari aku ya Kak Indri. Oke, thank you Kak Nita dan juga thank you teman-teman pertanyaannya. Biar kita nggak terlalu makan banyak waktu nih teman-teman, aku mau lanjut ke sesi quiz untuk refresh teman-teman dari tadi udah dengar materi, kita quiz dulu nih dan quiznya ini berhadiah. Teman-teman bisa banget untuk em, kunjungi quizzes.com dengan masukkan PIN-nya 429764. Sekali lagi, buat teman-teman yang mau join quiz dan quiznya ini berhadiah, bisa banget join dengan kunjungi web quiznya yakni melalui quizzes.com, lalu masukkan PIN-nya yakni 429764. Ini teman-teman yang mau join bisa banget langsung join ke quizzes.com, masukin kodenya 429764. Wah, udah ada KR nih. Mana teman-teman yang lain nih? Ayo teman-teman bisa pakai nama asli ya teman-teman buat nanti agar memudahkan kita untuk menghubungi teman-teman biar dapat hadiahnya itu bisa kita hubungi lewat WhatsApp gitu. Ayo teman-teman, tunggu nih sampai 12.56. Sorry, 11.56 ya. Ayo yang mau join bisa banget lewat quizzes.com untuk untuk linknya. Untuk linknya sudah aku share ya di kolom chat box juga. Ayo teman-teman, 1 menit lagi. Bisa langsung klik di kolom chat itu langsung masuk ke kuisnya. Bisa masukin kodenya ya teman-teman 429764. Dan for your information, kuis kita ini berhadiah ya. Oke, oke, aku tunggu nih Kak. Ayo yang belum join, bisa join aku tunggu 1 menit lagi deh. Ayo yang lain mana nih? Bisa diajakin juga teman-temannya nih. Yang belum join, yang belum join. Sayang banget nih dilewat quiz kita nih, soalnya nggak terlalu susah kok teman-teman. Kak Immanuel gimana? Udah join belum ya? Aku tunggu nih. Oke, masih ada yang join.
Ayo teman-teman yang mau join, masih aku tunggu ini. Ada yang mau join lagi nggak nih? Atau aku mulai aja ya? Oke, udah siap teman-teman. Aku mulai kuisnya dalam 3, 2,
akhiri ya teman-teman. Nah ini sisa Kak Utari aja nih. Oke, teman-teman, permainan akan aku akhiri ya. Jadi di sini aku akan cari 10 pemenang. Jadi ini mohon maaf Kak Dimas Nugroho udah join pertama ya. Aku hapus untuk akun yang keduanya. Nah, ini dia pemenang kita. Jadi kita ambil 10 teratas ya, teman-teman. Mungkin dari Mbak Yumi bisa bantu screenshot dulu untuk 10 teratasnya ini. Itu yang pertama ada Kak Jodev, lalu ada Kak Adi, ada Kak Dery, ada Kak R, ada Kak Fanadilah, ada Ade Kurniawan, Andi, Fernando, Dimas Nugroho, dan Utari. Buat teman-teman atau kakak-kakak yang belum menggunakan nama aslinya, mungkin nanti saat klaim voucher atau hadiah dari kita, itu akan eh, bisa cantumkan nama aslinya ya teman-teman. Nanti bisa infokan ke Mbak Yumi untuk nama dan juga nomor WhatsApp-nya. Itu bisa kirim di chatbox ya teman-teman. Bisa kirim ke chatbox dan bisa kirim langsung ke co-host kita. Ada namanya Mbak Yumi nih. Bisa kirim ke sana atau bisa kirim ke aku juga ya teman-teman. 10 teratasnya nih. Aku screenshot dulu. Oke, kuisnya aku akhiri ya teman-teman. Terima kasih atas partisipasi dalam kuis ini. Jadi jangan berkecil hati nih buat teman-teman yang belum menang atau belum jadi 10 besar. Ini kita hanya refresh otak saja. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat untuk belajar. Teman-teman bisa ikut terus kuis-kuis kita di program free webinar-webinar kita lainnya. Oke, selanjutnya nih teman-teman. Aku mau kasih tahu teman-teman buat yang bertanya-tanya untuk e-certificate pada kegiatan kita. Share screen aku udah terlihat belum teman-teman? Udah, Udah Mbak Kak Indri. Indra. Oke, thank you. Jadi buat teman-teman yang dari tadi mungkin nungguin biar dapat e-sertifnya tuh bagaimana? Itu kita ada dua skema nih teman-teman. Yang pertama ada menyelesaikan task dan yang kedua ada instant claim only 25.000. Oke, sebentar ya. Kak Dery untuk DM-nya itu langsung di sini saja Kak, di message Zoom ya. Ke Kak Yumi atau langsung ke sini ke all juga boleh nanti kita lihat. Jadi bukan di Instagram ya Kak, langsung di meeting chat ini. Oke, aku lanjutkan. Untuk klaim e-sertifikatnya itu ada dua nih teman-teman. Gampang banget. Buat teman-teman yang belum ada waktu untuk menyelesaikan task, itu kita sediakan jalur cepat nih teman-teman. Jadi teman-teman bisa klaim e-sertifikatnya itu dengan mengunjungi link yang sudah kita sediakan ada di tiny URL-nya. Nanti aku kirim terakhir ya teman-teman untuk rangkuman linknya. Jadi buat teman-teman yang nggak sempat mengerjakan tasnya, bisa banget klaim sertifikatnya dengan Rp25.000 saja. Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa nih tasnya, mungkin aku bisa undang Mbak Nita lagi buat menjelaskan tasnya bagaimana nih. Silahkan Mbak Nita. Oke, sebentar ya.
Untuk tasnya sih aku kayak demo tadi, tapi gak perlu sampai teman-teman buat akun AWS-nya. Jadi di sini tuh bisa, ntar aku searching dulu. Bisa pakai atau buat dulu akun di AWS Educate. Nanti teman-teman syaratnya itu adalah buat akun dulu di AWS Educate, nanti login aja kalau udah ada akunnya. Nah, di bagian ini cari aja yang namanya itu ini, getting started with security. Klik. Lalu ya. Jadi nanti teman-teman menyelesaikan modul yang ada di AWS Educate ini, dan nanti tuh ada prakteknya juga. Prakteknya itu sama kayak yang demo tadi, gitu teman-teman bisa cek recordingnya atau ada panduannya juga gitu di AWS Educate kayak gitu. Nah, nanti teman-teman akan dapat badge. Nah, badge itu nanti dapatnya itu setelah menyelesaikan modulnya, dan nanti akan dikirim tuh sehari setelahnya sih. Kayak gitu paling ya Kak Indri ya. Atau aku bagiin aja linknya. Oke, boleh Kak. Silahkan. Nah, terus teman-teman kalau di AWS Educate itu kalau teman-teman udah menyelesaikan semuanya, itu tuh ada yang namanya ini. Nah, yang biru-biru ini tuh gunanya itu kalau teman-teman udah dapet sampai 4.000 gitu ya, 4.000 berapa, teman-teman tuh bisa sertifikasi gratis AWS kayak gitu sih. Jadi bisa belajar juga lah di sini, dan di sini tuh gratis dan ada kursus serta labnya. Jadi nggak hanya materi doang nih belajar, tapi emang disediain labnya dan nggak perlu ngebuat akun AWS-nya kayak gitu sih. Gitu aja paling Kak Indri. Oke, Terima thank you Kak kasih. Nina. Oke, aku lanjut share screen lagi ya. Mungkin bisa di stop share dulu Kak. Nah, buat teman-teman yang mau tahu lanjut bagaimana taksnya, itu bisa banget diklik di linknya. Aku sudah bagikan lewat um, chat box juga. Dan untuk teman-teman kan akan mendapatkan badge-nya itu 1 hari setelah mengerjakan taksnya. Selain itu teman-teman selain mendapatkan badge, teman-teman juga akan dapat sertif dari kita. Sertifnya itu akan kami kirimkan 7 hari kerja gitu. Setelah free webinar ini berlangsung atau setelah pengumpulan tasknya ya teman-teman. Dan batas pengumpulannya itu yakni 29 Mei 2025. Nah, untuk teman bisa di screenshot dulu atau bisa langsung klik linknya. Di sana sudah kami sediakan juga untuk rincian dari tasnya. Nah, buat teman-teman yang mau dapetin recording kita, itu bisa banget isi absensinya ya teman-teman. Dan untuk di absensi ini kita ada bukti kehadiran, jadi teman-teman bisa banget screenshot dulu bukti kehadiran teman-teman sekarang.
Aku berikan waktu, silakan teman-teman bisa screenshot bukti kehadirannya dan bisa isi link absensinya untuk mendapatkan recordingnya. Nanti di dalam linknya itu akan ada suruhan untuk mencantumkan bukti kehadiran teman-teman. Silakan di screenshot dan juga disimpan ya link-link ini teman-teman, biar nggak kelupaan nih. Aku kasih kesempatan buat screenshot kehadiran teman-teman. Selain itu, tadi juga udah ada winner quiz kita. Di sini kita punya beberapa winner. Jadi aku ambil 10 besar dan peringkat 1 sampai 3 itu akan mendapatkan voucher potongan harga sebesar Rp100.000 dan peringkat 4 sampai 5 Rp75.000 dan peringkat ini harusnya 6 ya. 6 sampai 10 itu Rp50.000. Jadi buat teman-teman voucher ini bisa teman-teman gunakan pada saat nanti kita akan membuka program bootcamp. Jadi kalau teman-teman tertarik nih, nggak hanya program bootcamp AWS aja nih, nanti kita punya banyak program bootcamp. Teman-teman bisa pilih salah satunya, yang mana saat kita sudah buka, teman-teman bisa gunakan vouchernya ini. Dan nanti akan kami infokan juga. Buat teman-teman yang belum buka, em, buat teman-teman yang belum, apa namanya, mengirimkan nomor WhatsApp, itu bisa banget dikirimkan teman-teman di kolom chat ya, ditunggu sama Mbak Yumi. Feedback formnya error. Oh iya Kak, sebentar ya. Ntar kita cek lagi ya teman-teman, nanti akan kita infokan di grup. Oke teman-teman, bisa klik link yang aku kirimkan di kolom chat aja nih Kak. Gimana? Bisa dicoba lagi Kak, harusnya bisa ya. Oke, karena kita udah sampai jam berapa nih? Udah cukup siang ya teman-teman. Oke, aku ucapkan terima kasih banget nih buat teman-teman yang udah join pada program free webinar kita. Aku ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan juga sharing-sharing pengalamannya di kolom chat itu sangat berarti ya buat teman-teman lainnya. Apabila teman-teman punya pertanyaan atau punya pengalaman lainnya atau mungkin ingin kita sediakan program bootcamp lainnya, itu bisa banget untuk isi di feedback dan juga bisa banget untuk ramaikan grup kita ya di Space Volver kita. Jadi teman-teman bebas untuk bagi-bagi pengalaman dan sharing lainnya. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, ada di Instagram @spacevolver, ada satu lagi juga di @agentvolver. Gitu teman-teman bisa dikunjungi bagi yang punya bisnis dan ingin dibantu nih sama kita buat kembangin sosial medianya dan lain-lain, itu bisa banget. Jangan lupa untuk follow Agent Volver juga nih teman-teman. Oke, dari aku mungkin cukup sekian ya. Terima kasih Mbak Nita, Mbak Yumi, dan teman-teman sekalian. Apabila ada hal yang kurang berkenan dari aku dan juga tim, aku mohon maaf, aku mewakili segenap tim mohon maaf dan mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman-teman. Sampai jumpa di program-program kita lainnya. Bye.